Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Pandangan seorang anak muda zaman sekarang, anak milenial. Pandangan gimana tuh, Bang? Ya artinya pandangannya artinya bagaimana caranya anak milenial atau generasi sekarang Biar suka sama budaya Betawi gitu. nah, memperkenalkan. Oh iya. Awalnya kita memperkenalkan, terus dia seneng, terus dia suka, terus dia mencintai. Nah, jangan ikut. Ada prosesnya tuh, Bang. Ya, itu gimana sih sebagai pasti kan ini tugas-tugas abang none ini. Duta budaya Betawi Duta gitu. Nah, silakan buat Bang Alif. Alif. Ini kalau menurut Aye Bang ya, kalau untuk suka budaya Betawi itu sebenarnya itu balik lagi ke dalam diri sendiri Bang. Cuma mungkin harus ada dukungan juga dari masyarakat. Contoh, kayak sekarang kayaknya kita di lingkungan tinggal rumah makanan Betawi udah nggak ada ya Bang ya. Sekarang malah makanan Betawi itu adanya di mall-mall. Sedangkan kalau Aye sebagai anak muda dan teman-teman Aye nih Bang, kadang-kadang kita kalau di mall-mall tuh pengennya makanan western lah, makanan-makanan luar negeri gitu. Makanya kalau menurut saya harusnya kalau di wilayah lingkungan rumah kita makanan Betawi kayak dulu tuh, jadi kita akses Tiba-tiba depan rumah. ada yang jual, nah bisa lewat depan rumah atau yang diem gak apa-apa dah, kayak tukang nasi uduk kayaknya sekarang udah jarang ya Bang ya. Karena gimana ada orang mau lewat depan rumah, orang Betawi udah sempit di pagar sama sini, jadi nggak bisa lewat depan rumah. Di portal bangsa, di portal. Nah, jadi kalau tadi ngomongin disertai dulu, kan dikirim. Nah kalau buat kamu sendiri, Beb, gimana? Kalau ngomongin makanan ya, setuju juga sih sebenarnya karena kan makanan itu yang kita setiap hari ketemu, makan pasti. Terus orang juga, apalagi anak muda suka wisata kuliner kan, gitu. Terus yang di Jakarta suka kadang-kadang kita sendiri nggak tahu nih, misalnya kayak Ayah dulu belajar pas masuk Aklan baru belajar makan Betawi, baru tahu oh ternyata ada yang namanya pecak-pecak gurame kayak gitu-gitu lah pokoknya. Pecak ikan ya, terus selendang mayang kayak gitu-gitu. Cuman juga kalau ada di Ayah mungkin nambahin mungkin dari pakaian juga ya, kayak misalnya sekarang kita pakainya kita lagi pakai batik robong. Batik Betawi khas Jakarta Selatan. Tahu nggak disebut batik Trogong? Karena yang bikinnya di Cilandak, di Trogong. Iya, ada nyebrang doang. Siapa? Polela. Iya, Polela ya. Jadi kita semua abang none Jakarta Selatan tuh punya batik seragam batik ini, batik robong. Nah kalau boleh tahu sebagai abang none Jakarta Selatan, biasanya kan dia pasti dong sebelum dia abang none dia harus mendalami, mengenali. Dia apa aja sih yang ada di Betawi, terutama kuliner atau tokoh-tokoh Betawinya. Nah untuk Alif sendiri, makanan Betawi yang menurut Alif itu terasa aneh, nikmat itu apa sih? Kan cuma ada nih gitu kan gitu. Kalau Aye sih, menurut Aye itu kayak selendang mayang. Gimana Bang? Karena selendang mayang tuh apa ya? Dia itu kayak kue tapi ada esnya juga, ada kuahnya juga. Kalau dibilang aneh banget itu Bang. Itu favorit ya. Favorit itu. Nah, kalau ngomongin kuliner Betawi, ini kita pertanyaannya di luar yang pernah dia tanya ini. Apa aja makanan Betawi yang Anda tahu? Biar nanti kalau nggak tahu, kita kasih tahu. Oke, ini dari yang mungkin yang namanya udah umum ya, soto Betawi, kan, gado-gado, terus apa namanya tadi pecak gurame, selendang mayang, kerak telur yang udah situ kerak telur. Itu pizzanya orang Betawi. Pizza ya. Pizzanya orang Betawi itu namanya kerak telur. Ya terus apa lagi? Apa lagi ya? Ayo, Alif. Coba Bang Alif, apa ya? Kayaknya mukanya bukan tukang makan yang kecil. Lu sama gemuk-gemuk dulu ya. Iya. Iya. Kalau makanan sih banyak Bang, kadang-kadang kalau dipikirin secara spontan jadi agak ngeblur nih, cuma Jadi kalau tolong Puspa, kata si Alif, kalau ngomongin makanan Betawi, pikiran agak ngeblur. Mungkin itu kode keras kali di sini nggak ada makanan kali ya. Iya. Jadi kalau ngomongin makanan Betawi tadi ada gabus gitu. Ya, sayur asam orang Betawi. Wow, ya kan? Selendang mayang udah tadi, enak banget. Terus ada lagi kembang goyang, kue cucur, akar kelapa. Cuman orang Betawi, ini kasih tahu buat abang dan cangcinya babe yang ada di rumah yang lagi nonton kita. Cuman orang Betawi doang yang punya lebaran sampai 3. Pertama, lebaran yang punya lebaran. Lebaran ini kayak tepuk tangan dong buat Betawi. Sampai 3. Iya kan?
Iya betul. Berarti dapat HR-nya 3 kali juga dong, Bang? Apa? Dapat HR-nya 3 kali juga. Waduh, waduh keras ya. Waduh keras urusannya kok ngomong THR. Iya. Waduh, bagaimana nih? Udah sesuai sama namanya sama tadi. Amira. Amira, A-M-I-R-A, 5 huruf. Apa tuh? Apa tuh? Ada. Anak Betawi yang akan menjaga budaya. M. Mari bersama-sama kita dukung. I-nya ibadah buat Betawi. R rahmat buat dia. A, alangkah baiknya kau dekat aku. Iya. Pakai pin, dengar nggak terakhirnya? Nggak dengar ya? Masa saya bilang, kamu tuh nggak makan Betawi. Kalau dipikirin katanya pakai pin, kata dia bilang terlalu banyak. Ini kode keras pakai pin. Iya. Ini 08 ini bukan? Aduh. Iya, oke. Ada yang bertanya kan silakan. Oke, boleh. Kan lu bintangnya masa ngomongin nanya sih dia. Coba itu. Maksud kita belajar sama Abang. Belajar emang guru TK. Pakai belajar. Nah, gimana nih? Bang Amira, Bang Alif kalau ngeliat anak-anak muda sekarang kan ya, udah makin gimana di tema budaya? Kayaknya dianggapnya kuno. Nah, Abang nih, Abang None sama Bang None, gimana apa ya? Dia tuh pada nggak mandang budaya tuh kayak gitu. Gimana selaku duta budaya Betawi? Nah maka dari itu Bang, itu sebenarnya tugasnya kita dari Iya, None tugas untuk Abang nih. mensosialisasikan. Karena kalau dibilang budaya itu norak, itu sebenarnya balik lagi Bang ke perspektif orang masing-masing. Karena kayaknya bukan hanya Betawi, tapi budaya orang Indonesia mungkin karena gadget dan sekarang berkiblatnya ya senangin juga karena media sosial sekarang kayaknya udah banyak seniman Betawi juga ya, udah mulai aktif. Contohnya mencablak yang tadi apa nyebutin nama non Amira aja tuh spontan langsung jadi itu. Langsung jadi tuh Bang. Langsung jadi tuh. Kayaknya harusnya seniman kayak Bang Cablak atau kayak Bang Isna juga nih itu ikut lah meramaikan media sosial. Lu jangan ikut aja lu ya, kalau bakunya cukup, kalau kagak kenapa gimana lu? Ya kan? Ya, makanya biar bakunya main ikut. Pokoknya biar pada bisa ikut kemana sama kita bertiga berempat, ikutin kuis apa tagline-nya Benz Radio. Betul. Kirim WhatsApp-nya Benz Radio di 0811 886 1062. Yang jelas jawabannya Betawi punya itu. Ya, tahu sih Bang. Ya, Bukan jawabannya. dikasih tahu sih Bang. Ya, pokoknya itu. Iya, itu Ya, jawabannya. Betawi punya gaya. Betawi punya gaya, bukan Nah, banyak gaya. Kalau menurut apa sih ikonnya, siapa sih ikon sosok orang-orang Tokoh, tokoh ya. yang di Betawi kalau boleh tahu? Pak Benyamin. Wih. Alif apa Alif? Sebenarnya Aduh. Orang bilang siapa sih tokoh Betawi? Anak milenialnya itu bukan Babe Benyamin, tapi nyebutnya Sibul. Sibul anak Oh, enak. Nah, ini yang kita harus lurusin, ya kan? Kalau Oke. Sibul itu adalah nama apa namanya? Figur seseorang. Ya, Figur. tapi kan kalau Babe Benyamin itu luar biasa. Kita nggak pakai cerita. Makanya jangan lupa terima kasih terutama buat Cita Rasa Resto, Penggadayan, Kene, ada Mr. Lee, ada Ardo Auto Center, ada Orlin Kitchen Salad Bar, Ada siapa juga Everyday Burger and Kebab, ada Syam'is, ada Foodie Wifi, ada Kana, ada juga Cinta Rasa Resto, ada juga Pegadaian Bianca ID Peral Bukatan Duniawi. Waduh banyak banget sponsor kita. betul. Makanya peribahasa mengatakan ambil gurah taruh di atas presteran. Apa tuh? Atas presteran di atasnya ada ikan. Artinya? Tidak punya tahun Benz Radio makin presteran, ya kita balik dulu kita dengerin itu namanya iklan. Jaga. Ini mana? Apaan ya Pak Selamat?